Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman. Dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah, alhamdulillah sekali teman-teman ya, sekarang saya bisa share video lagi gitu teman-teman ya, karena kemarin itu udah beberapa hari saya nggak share video karena ya cuacanya sedang buruk saja ya. Jadi setiap hari itu sering hujan gitu teman-teman, setiap sore itu selalu hujan ya, dan bahkan hujannya itu bisa nyampe malam, bisa nyampe pagi. Nah itu teman-teman ya, jadi itu adalah gangguan ya, gangguan nggak bisa share video teman-teman ya. Nah itu, tetapi sekarang alhamdulillah cuacanya mumpung lagi cerah, jadi alhamdulillah saya bisa share video. Nah itu teman-teman ya. Nah di video kali ini saya akan mencoba menyampaikan tentang bagaimana cara mengendalikan perasaan teman-teman ya, bagaimana cara mengendalikan emosi gitu teman-teman ya, karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, emosinya itu kadang sulit untuk terkendalikan. Nah itu teman-teman ya, jadi kadang ketika kita sedang merasa sedih, sedih banget gitu teman-teman ya. Kemudian ketika kita sedang mengalami gampang marah gitu teman-teman. Bahkan kalau misalnya ketika gampang marah, hal sekecil apapun membuat kita marah dan susah terkontrolnya. Nah itu teman-teman, jadi marahnya itu suka membludak-bludak gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami susah mengontrol emosi, apakah itu emosi kesedihan, rasa sedih, kemudian emosi tentang rasa marah, tonton videonya sampai habis, jangan skip biar kalian itu nanti mudah memahaminya. Ketika mudah memahaminya, kalian itu pasti bakalan mudah menanganinya, dan kalian juga tidak bingung ya, kenapa nih sekarang saya jadi pemarah, kenapa sih sekarang saya itu mudah sedih. Nah itu teman-teman, makanya tonton videonya sampai habis, jangan skip. Nah itu teman-teman, dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung, dimohon kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya yang sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis semuanya sudah saya share. Nah itu teman-teman, bahkan untuk judul atau tema yang di kali ini yang akan saya sampaikan itu juga sebetulnya sudah saya share gitu teman-teman ya. Nah itu, nah makanya bagi teman-teman biar videonya itu tidak berulang-ulang, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya yang sebelumnya untuk seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Sesuaikan saja dengan kebutuhan kalian di tiap judulnya. Bahkan untuk di setiap judul itu isinya hampir sama ya, semua tentang asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung, dimohon ya kalau seandainya belum subscribe, mohon di subscribe dulu videonya, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus share video tentang gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis hingga membaik, apalagi sampai sembuh total ya. Amin ya rabbal alamin. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, emosinya itu kadang tidak stabil teman-teman ya. Jujur itu pengalaman saya juga gitu teman-teman ya. Kadang kalau misalkan sedang merasakan sedih banget gitu teman-teman, dan bahkan dulu kejadian saya ketika sedang merasakan kesedihan seperti itu ketika datang teman-teman yang jenguk, kadang ketemu sama orang juga, saya itu selalu menangis ya, selalu menangis minta maaf gitu ya. Seandainya katanya gitu ya, waktu dulu saat belum sembuh baik dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, saya selalu seperti itu ya. Jadi ketika ketemu sama teman itu selalu minta maaf ya, selalu minta maaf. Soalnya kenapa? Perasaannya itu selalu mengalami ketakutan ya. Jadi seolah-olah usia saya atau umur saya itu tidak panjang teman-teman ya. Jadi selalu mengucapkan minta maaf sama teman-teman yang ketika datang kemudian menghampiri itu selalu bilang seperti itu ya. Mohon maaf ya kalau seandainya saya mempunyai kesalahan sama temen gitu ya. Mohon maaf sekali gitu teman-teman ya. Itu saya selalu bilang seperti itu. Karena apa? Karena takut umur sayanya itu nggak panjang teman-teman ya. Karena ketika ada rasa sedih seperti itu, lebih dominannya selalu merasakan kalau seandainya hidup ini tidak terlalu lama gitu teman-teman ya. Tidak akan lama lagi. Itu yang saya alami dulu teman-teman, itu yang pertama. Yang keduanya, kalau seandainya lagi datang kesedihan itu ketika ada
mengingat tentang keadaan diri kita sendiri teman-teman ya. Selalu membanding-bandingkan dengan orang lain bisa jalan-jalan, orang lain sehat, orang lain bisa lalu lalang, orang lain bisa ngobrol, orang lain bisa jalan-jalan ke mall, kemana bebas. Tetapi saat meratapi nasib, kita cuma duduk diam, merasakan berbagai macam sensasi yang sangat tidak nyaman, dan akhirnya di situ ada pikiran membanding-bandingkan dengan orang lain. Dan ketika membanding-bandingkan dengan orang lain, di situ ada nilai kesedihan, teman-teman ya. Itu yang saya rasakan dulu gitu, teman-teman. Semoga saja teman-teman tidak merasakan seperti itu. Dan ketika mengalami kegiatan atau misal kejadian-kejadian seperti itu, tanpa terasa, air mata itu menetes, teman-teman ya. Itu kesedihan saya dulu gitu, teman-teman. Jadi kesedihan saya itu lebih dominan di ketika waktu merasakan hidup itu tidak lama lagi gitu, teman-teman. Jadi ketika ketemu sama orang itu ya lebih banyaknya itu nangis ya, merangkul gitu, nangis mohon maaf apabila ada kesalahan gitu ya. Nah itu teman-teman, soalnya perasaannya itu selalu saja berpikir tentang usia itu tidak lama lagi, umur saya itu tidak panjang lagi, selalu berpikir seperti itu. Kemudian ketika meratapi nasib, membanding-bandingkan dengan orang lain, di situ timbul iri ya, bukan iri ya. Jadi intinya jadi meratapi saja. Ya, ketika meratapi, kok saya begini ya. Nah, di situ jangan-jangan ini tidak akan sembuh-sembuh. Jangan-jangan ini selamanya saya bisa begini terus. Nah, itu teman-teman, dan akhirnya di situ meneteskan air mata lagi. Nah, itu teman-teman, itu kejadian saya. Kemudian ketika rasa emosi datang gitu teman-teman, ingin marah gitu teman-teman ya, itu karena datangnya lahirnya dari egois sendiri ya, egois diri sendiri teman-teman. Jadi ketika ada yang berisik di rumah gitu teman-teman ya, saya selalu marah waktu itu. Karena apa? Karena dari egoisnya diri sendiri. Jadi seolah-olah mereka yang berisik itu tidak menghargai saya ketika saya sedang sakit. Nah itu teman-teman, jadi kadang merasakan selalu tidak diperhatikan gitu teman-teman ya. Itu emosinya saya dulu gitu teman-teman. Semoga saja teman-teman tidak mengalami hal seperti itu ya. Nah tetapi kalau misalnya kalian mengalami hal seperti itu, tidak bahaya juga, sama saya juga mengalaminya. Nah itu teman-teman, jadi waktu ketika sering marah, ada kalanya marah, bahkan dulu itu saya sempat lempar-lempar HP anak ya. Jadi ketika saya sakit gitu ya, anak setel musik di HP, saya bilang ke anak ya, jangan terlalu berisik, saya bilang, ayah lagi nggak nyaman nih, saya bilang gitu. Cuman ya karena anak ya, dikecilin, cuman masih kedenger juga. Akhirnya saya di situ marah-marah ya, saya ambil HP-nya kemudian saya banting ya gitu ya. Nah itu teman-teman, dan itu lahirnya karena ada perasaan ketika mengalami itu, ada perasaan seolah-olah keluarga atau lingkungan sekitar itu kurang mengerti dengan keadaan kita. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya lahirnya saya katakan di situ adalah egoisnya diri kita sendiri gitu teman-teman. Jadi seolah-olah kita itu pengen diperhatikan sama orang lain. Orang lain itu pengennya itu mengerti dengan keadaan kita teman-teman ya. Itu yang saya rasakan. Dan padahal itu sebetulnya tidak usah teman-teman ya. Belajarlah masa bodoh teman-teman ya. Coba berpikir dengan sederhana saja. Toh orang lain kalau seandainya kurang mengerti dengan keadaan kita, ya sudah, nggak apa-apa teman-teman ya. Itu yang harus kalian tanamkan dalam pikiran kalian, itu yang harus kalian tanamkan dalam hati kalian teman-teman ya. Kalau misalnya orang lain kurang mengerti dengan keadaan kita, ya sudah, nggak apa-apa, wajar saja teman-teman, karena mereka itu tidak mengalaminya teman-teman ya. Dan dulu saya itu sempat begini teman-teman, kadang ada orang yang lalu lalang atau orang yang selalu menjenguk, selalu bilang, wah ini nggak apa-apa, sehat-sehat saja. Bahkan dulu itu suka punya doa yang jelek teman-teman. Ya Allah, semoga saja mereka itu terkena teman-teman ya. Biar mereka itu tahu merasakannya seperti apa ya, nggak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis. Seolah-olah seperti itu teman-teman ya. Nah itu padahal itu doa yang jangan kalian lakukan teman-teman. Karena apa? Karena belum tentu mereka itu bakalan kuat ya. Kuat sih kuat ya, tetapi mungkin kadar penderitaannya itu jauh lebih daripada kita. Nah itu teman-teman ya, kita saja orang yang sudah terkena gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis yang sudah terbiasa gitu teman-teman ya, yang kuat, belum tentu mereka kuat menahannya gitu teman-teman ya. Pasti mereka seringnya itu menangis kayak macam saya. Nah itu teman-teman ya, itulah gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis. Jadi memang untuk rasa emosi itu
Memang jujur ya, saya tidak berani berbohong karena takutnya kalian juga mengalaminya gitu teman-teman, pasti suka membanding-bandingkan ya. Ternyata memang benar juga. Nah itu teman-teman, jadi ketika ada gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, emosi kita itu tidak stabil. Nah itu teman-teman, jadi kalau misalkan sedang merasa sedih ya sedih gitu teman-teman, lahirnya karena memang selalu membanding-bandingkan dengan orang lain. Itu yang pertama yang saya rasakan. Yang keduanya, selalu merasa hidup ini tidak lama lagi. Nah itu teman-teman, jadi akhirnya ketika ketemu sama orang lain tuh banyaknya itu merangkul, kemudian nangis minta maaf. Nah itu teman-teman ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiganya itu bisa ada juga rasa sedih itu ketika keluarga itu tidak terlalu memperhatikan kita teman-teman ya. Jadi sepertinya itu mereka itu cuek ya. Padahal justru mereka itu memperhatikan teman-teman. Cuman perasaan kitanya saja sedang benar-benar sensitif. Akhirnya timbul pemikiran-pemikiran yang tidak benar. Ini keluarga nggak memperhatikan saya nih ya. Saya itu sedang sakit loh. Tetapi mereka itu pada cuek gitu ya. Selalu menganggap sepele gitu ya. Nah itu teman-teman, itu lahirnya dari sana. Nah itu, nah kemudian ketika ada emosi yang meningkat, cepat marah, itu juga dari egoisnya kita teman-teman ya. Kalian harus bisa menerimanya bahwa kalian itu sekarang sedang egois teman-teman ya. Jujur, saya juga dulu ketika menyadari ke sana kadang suka tertawa sendiri ya. Saat ini kalau seandainya mengingat kejadian dulu, saya suka tertawa sendiri. Ternyata waktu itu dulu itu saya itu egois orangnya teman-teman ya. Jadi ketika merasa sakit, kemudian orang tidak jarang memperhatikan kita gitu, jarang memperhatikan kita tentang keadaan kita, akhirnya ya pengennya itu cepat marah gitu teman-teman ya. Ada hal sekecil apapun yang tidak kita setuju, itu membuat kita itu marah besar teman-teman ya. Saya kejadiannya dulu seperti itu, semoga saja teman-teman tidak ya. Nah itu teman-teman ya. Nah sekarang bagaimana sih Pak cara menangani emosi yang tidak stabil gitu ya teman-teman ya. Nah sekarang kalian kan sudah tahu ya, semuanya itu berawalnya itu dari rasa cemas yang seolah-olah kita umurnya itu tidak panjang lagi. Tanamkan dalam pikiran kalian teman-teman ya, kemudian camkan juga bahwa gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu tidak menyebabkan kematian teman-teman ya. Itu yang harus kalian tanamkan karena memang itu sebetulnya. Nah itu teman-teman ya, tidak ada kisahnya para gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis meninggal dunia teman-teman, tidak sama sekali. Adapun misalkan kabar, Pak, ini tetangga saya meninggal gara-gara asam lambung, bohong teman-teman ya. Mungkin dia itu ada penyakit penyertanya teman-teman yang tidak terdeteksi oleh dokter, mungkin saja seperti itu. Nah itu teman-teman, barangkali dia itu kenanya asam lambung gitu teman-teman. Ternyata yang dilihatnya itu cuma asam lambung, ternyata mungkin saja ada penyakit yang lain yang lebih berbahaya teman-teman ya. Tetapi untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis tidak menyebabkan kematian teman-teman ya. Ketika kalian sudah diponis sama dokter, sudah kamu itu misalkan dapatnya cuma asam lambung saja, ya sudah teman-teman, dokter lebih pintar ya. Gitu teman-teman ya. Nah kitanya saja yang selalu kepo gitu teman-teman ya. Itu sifat keponya itu yang mengganggu justru. Ketika diponis sama dokter malah tambah percaya sama dokter ya, tambah nggak percaya sama dokter. Wah ini jangan-jangan dokternya salah diagnosa nih, jangan-jangan ini saya penyakit lain nih gitu ya. Nah itu seperti itu hal yang sangat wajar teman-teman. Karena apa? Karena ya perasaannya nggak nyaman ya. Saat ada sensasi itu nggak nyamannya itu berbeda dengan penyakit yang lain. Kalau sakit gigi nyut-nyutan paling nggak nyamannya itu di sini ya, di gigi saja. Tetapi untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu ada saja sensasinya. Nah itu teman-teman, makanya kadang kita itu bingung ini tuh beneran asam lambung sih sebetulnya atau yang lainnya. Nah itu pemikiran-pemikiran itu atau pertanyaan-pertanyaan itu yang mengganggu pikiran kalian teman-teman ya. Akhirnya ada sensasi sedikit, lari lagi ke dokter, periksa lagi. Pak saya pengen diperiksa lagi. Sekarang nggak ada perasaan nggak nyamannya itu seperti ini katanya gitu. Paling dokter juga cuman geleng-geleng kepala teman-teman. Sudah asam lambung katanya. Ini bapak itu sehat-sehat saja. Ini ibu itu sehat-sehat saja. Gitu teman-teman, harus percaya sama dokter ya. Nah itu teman-teman, dan keduanya kalian ketika mendapatkan asam lambung dan anxiety psikosomatis atau asam lambung saja, diponis asam lambung saja, sudah teman-teman jangan mencari-cari penyakit. Kalau seandainya kalian mencari-cari penyakit, contoh kayak macam begini,
Ada sensasi di tangan, misalnya kebas atau kedutan, kalian cari lagi tanda-tanda seperti itu. Nah, kejadian-kejadian itu menjadi pemikiran yang sangat besar, teman-teman, tanpa disadari itu menjadi stres tersendiri buat kita. Nah itu teman-teman, dan ketika stresnya ada, banyak pikirannya hadir, semua itu bisa terganggu lagi. Dari keseimbangan tubuh pasti terganggu lagi, karena energi kitanya habis dipakai untuk berpikir besar. Nah itu teman-teman, makanya dari mulai sekarang stop mencari-cari penyakit. Kalau sudah kalian diponis sama dokter itu gangguan asam lambungnya, sudah teman-teman ya. Tetapi rasanya seperti ini Pak. Nah itulah ciri khasnya gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis. Sensasinya berbeda dengan penyakit yang lain. Tetapi apakah bahaya? Tidak teman-teman ya. Nah itu teman-teman, nah makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian untuk menjaga emosinya itu teman-teman ya, selain belajar masa bodoh saja bahwa gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis itu tidak berbahaya, karena memang tidak berbahaya. Tanamkan dalam pikiran kalian teman-teman ya, tanamkan juga dalam hati kalian, katakan juga dalam hati kalian itu memang tidak berbahaya, karena memang tidak berbahaya. Nah kemudian selanjutnya, untuk menangani emosi yang tidak stabil itu hanya dengan cukup menyederhanakan pikiran saja teman-teman ya, sederhana saja. Karena untuk orang-orang apalagi yang emosinya tidak stabil, mudah marah, biasanya itu pengen perfect ya, pengen ada perhatian dari orang lain. Nah makanya sederhanakan saja pikiran kalian. Nggak apa-apa saya nggak diperhatikan sama orang lain juga, karena mereka itu tidak mengerti dengan keadaan kita teman-teman ya. Nah itu justru yang harus difokuskan itu begini teman-teman ya. Saya sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis. Perbaikannya itu cuma dengan 3P saja. Gitu. Nah, makanya fokuskan saja di 3P-nya gitu, teman-teman. Dan untuk emosi itu ya butuh pembiasaan, butuh pelatihan, teman-teman ya. Nah, makanya untuk asam lambung dan arthritis psikosomatis semuanya itu butuh latihan. Baik dari asam lambungnya, baik dari pencernaannya, kita butuh latihan teman-teman ya. Nah itu kemudian dari psikisnya, dari pemikirannya juga yang selalu berpikir tentang yang ngaco-ngaco, itu kita juga butuh latihan teman-teman ya. Kemudian dari perasaannya juga yang selalu merasakan was-was, gelisah, cemas, kemudian sering marah-marah, sering merasakan sedih gitu teman-teman ya, sering gak nyaman, itu juga butuh pelatihan teman-teman ya. Mari berpikir secara logika teman-teman ya. Orang yang tidak berani itu butuh latihan biar menjadi berani. Nah itu teman-teman ya, orang yang tidak bahagia butuh latihan menjadi bahagia teman-teman ya. Contohnya apa? Sering jalan-jalan saja. Nah itu teman-teman ya, mudah, simple gitu teman-teman, dan gratis teman-teman ya. Nah makanya saya selalu bilang di video-video saya itu, di channel ini tidak ada obat, tidak ada herbal, bahkan saya tidak menjual sama sekali, bahkan saya tidak merekomendasikan juga tentang obat, tentang herbal. Saya tidak sama sekali. Saya tidak menjual apapun teman-teman ya. Yang saya anjurkan sama teman-teman itu, mari membuka pikiran kita teman-teman ya. Jangan terlalu kalian berpikir yang aneh-aneh, jangan terlalu berpikir negatif-negatif teman-teman ya. Saya mengajak teman-teman itu mari membuka pikiran kalian teman-teman ya. Karena untuk gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis semuanya sensasi rumahan, semuanya kegiatan rumahan teman-teman ya. Orang yang kurang fokus, orang yang tidak ada gairah, bukan butuh obat, bukan butuh herbal teman-teman, tetapi butuh makan biar ada tenaganya lagi. Kalau seandainya ada tenaganya lagi, kalian pasti fit lagi, pasti kalian akan gagah lagi, pasti kalian moodnya akan hadir lagi, ditambah lagi mineralnya cukup. Cuman itu saja. Ingat ketika kalian berpuasa ya, ketika bulan Ramadan datang, kemudian perut kalian ini keroncongan, nggak ada energi, apakah kalian bisa tertawa lepas? Kan tidak teman-teman ya. Itu mari berpikir secara logika saja. Apakah kalian ada semangat? Tidak teman-teman ya. Paling setiap harinya itu tiduran, ada teman-teman ngajak, ayo olahraga, enggak katanya, takut batal. Paling seperti itu. Kenapa? Karena tidak ada mood di situ. Karena tidak ada tenaga di situ. Ya, karena tidak ada gairah di situ. Nah itu teman-teman, dan gairah, mood, semangat, semuanya itu lahir dari apa? Yang pertama dari makanan teman-teman ya. Karena untuk motornya kita
manusia yang hidup berbeda dengan mesin. Kalau mesin misalkan dari bahan bakar kayak macam premium, Pertamina dan lain sebagainya, bukan Pertamina ya, apa ya, solar kayak macam begitu. Nah itu teman-teman ya, tetapi untuk manusia tidak daripada itu teman-teman, hanya butuh makan dan minum teman-teman biar tenaganya ada. Kalau seandainya tenaganya ada, pasti semangat dan mood itu hadir lagi. Nah itu teman-teman, itu contoh kecil gitu teman-teman, makanya pahami saja ke sana gitu teman-teman. Jadi itulah untuk emosi yang tidak stabil, memang lahirnya dari situ gitu teman-teman ya. Jadi kadang emosi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu kadang selalu merasa sedih, selalu merasa emosi, gampang emosi ya. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya tangani saja seperti itu ya. Jadi belajar masa bodoh saja. Toh kita sudah tahu gitu teman-teman bahwa gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini tidak berbahaya sama sekali. Kemudian sederhanakan pikiran kalian teman-teman, jangan terlalu perfect atau gimana pengen dapat perhatian, gak usah teman-teman ya. Sekarang fokus saja, kita yang tahu perasaan kita teman-teman ya, kita yang tahu penderitaan kita teman-teman ya, tetapi jangan diratapi juga. Nah itu teman-teman, ayo bangkit dari sekarang. Bangkitnya caranya gimana? Memahami. Setelah memahami, lakukan metodenya. Sebetulnya kalau misalnya kalian paham ini gangguan rumahan dan cara menanganinya seperti apa, tanpa dikasih tahu juga, kalian tuh bakal bisa menanganinya dengan mudah teman-teman ya. Karena semuanya kembali lagi ya, itu semuanya kegiatan rumahan, cuman kita itu tidak berpikir ke arah sana. Karena apa ya? Karena dipicunya itu dengan rasa takut ya, takut ada apa-apa, takut ini itu gitu teman-teman. Akhirnya kalau misalnya takut ini itu ya selalu menjurusnya itu pikirannya itu ke hal-hal yang negatif. Nah itu teman-teman ya, itu jadi belajar masa bodoh, kemudian sederhanakan pikiran, kemudian yang terakhir bagaimana caranya supaya hati kita itu bahagia teman-teman. Yang namanya bahagia, nah yang namanya senang gitu teman-teman, kesedihan hilang ya. Itu pengalaman saya dan wajarnya memang seperti itu ya. Rasa sedih hilang, kemudian rasa marah-marah itu hilang karena masa bodoh. Kemudian di situ ada kesenangan. Jadi emosi yang sering marah-marah itu hilang dengan sendirinya teman-teman ya. Jangankan untuk kesedihan, jangankan untuk sering marah-marah teman-teman ya. Ketika bahagia, ketika tertawa terbahak-bahak, itu yang namanya utang juga hilang ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman, sederhanakan saja pikiran kalian lah. Belajar masa bodoh, kemudian terima saja bahwa kalian itu sekarang sedang sakit. Kemudian jangan terlalu berharap-harap orang lain mengerti tentang keadaan kita. Nggak usah. Kalau misalnya kita jelaskan sama orang lain juga percuma, mereka tidak akan mengerti teman-teman ya. Karena apa? Karena mereka belum pernah mengalami. Kalau untuk sakit gigi, seandainya kita curhatkan ke orang lain, itu orang lain pasti paham. Iya ya, sakit gigi itu rasanya nyut-nyutan kayak macam begitu. Tetapi untuk gangguan perasaan yang kalian rasakan sekarang, ketika kalian utarakan sama orang lain, paling kalian itu cuma dicemoohkan saja. Nah itu teman-teman, makanya jangan pernah cuat sama orang lain. Orang lain menganggap kita sehat, syukur, alhamdulillah. Orang lain menganggap kita baik-baik saja, alhamdulillah. Gitu teman-teman, sembunyikan saja sakitnya kita. Belajar masa bodoh. Toh gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini tidak berbahaya. Lakukan saja jalan-jalan. Ketika jalan-jalan ada perasaan tidak nyaman, orang lain nanya, "Pak, gimana sehat?" "Alhamdulillah sehat." Gitu-gitu aja. Nah itu teman-teman, tanpa disadari itu psikosomatisnya jalan. Ketika kalian bilang saya sehat, sehat, kamu sudah sembuh, sembuh gitu. Tubuh kalian merespon dengan sendirinya. Jadi kalian itu bakalan sehat teman-teman ya. Itu yang saya lakukan dulu. Ada perasaan tidak nyaman, kemudian datang tetangga, "Gimana Pak, sekarang udah sehat?" "Alhamdulillah sehat." Padahal itu sensasi sedang dirasa. Nah itu teman-teman ya. Nah itu. Nah ketika saya biasakan seperti itu, tanpa disadari itu psikosomatis itu berjalan teman-teman ya. Apa yang kita pikirkan, apa yang sering kita utarakan, tubuh kita itu merespon dengan sendirinya. Dan alhamdulillah lambat laun akan sehat. Nah itu teman-teman, karena untuk psikosomatis itu apa yang kita pikirkan, tubuh kita merespon dengan sendirinya. Nah itu teman-teman, makanya pergunakan saja kekuatan psikosomatis itu. Nah itu, jadi ketika kalian ditanya sama orang lain, "Sehat lu?" "Sehat, alhamdulillah." "Sembuh lu?" "Sembuh, alhamdulillah." Lakukan saja jalan-jalan. Layaknya kalian itu orang normal, karena memang normal sih sebetulnya kalian itu. Kalian itu cuma terganggu perasaannya saja. Ya, untuk asam lambungnya cuma 1%, untuk medisnya ya, untuk psikisnya, untuk perasaannya, nah itu yang mengganggu 99% dan itu butuh latihan. Lakukan dari sekarang, jalan-jalan menyenangkan, orang lain nanya, "Sembuh?" "Sembuh, alhamdulillah." Lakukan itu saja. Nah itu teman-teman, tanpa disadari kalian nanti bakalan sembuh dengan sendirinya. Jujur, karena saya juga dulu seperti itu ya. Jadi sembuhnya itu dengan terlupakan. Makanya, nah kayak macam kemarin nih, ada teman-teman yang datang ke sini, itu nanya, "Pak,
kapan Bapak itu sembuhnya, mulai sembuhnya kapan. Itu padahal di setiap video sudah saya jelaskan. Saya sembuhnya dengan terlupakan, tidak tahu. Sampai detik ini saya tidak tahu teman-teman ya. Kapan jelasnya saya itu sembuhnya itu kapan? Saya tidak tahu teman-teman ya. Karena di postingan yang pertama saja di bagian ke-1 itu saya mengeluhkan tentang penyakit yang saya alami. Dan kalau nggak salah itu 1 tahun kemudiannya ada perbaikan. Walaupun di situ masih ada nyolek-nyolek teman-teman ya. Perasaan tidak nyaman masih ada nyolek-nyolek. Perasaan kelayangan juga masih ada nyolek-nyolek. Nah tetapi di situ saya yakin ini bakalan sembuh. Makanya belajar masa bodoh, lakukan aktivitas terus yang menyenangkan, dan alhamdulillah lambat laun justru menjadi sempurna teman-teman. Nah untuk kesempurnanya itu kalau saya ditanya kapan mulai sempurnanya, saya jujur tidak tahu teman-teman ya. Makanya mulai dari sekarang untuk teman-teman lakukan saja hobi-hobi yang menyenangkan, kemudian tetap saja fokus di 3P-nya, kemudian belajar masa bodoh. Nah itu teman-teman ya. Dan untuk belajar masa bodoh nanti saya share di video selanjutnya karena sekarang durasinya udah panjang. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya video dari saya. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi wawasan buat kalian. Semoga saja videonya itu juga bisa membantu menjadi wasilah buat kalian sehingga kalian keluar dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Kemudian kalian itu menjadi lebih baik lagi. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri, saya selalu mendoakan teman-teman itu semoga saja cepat kembali lagi kayak dulu lagi, baik sehatnya, moodnya, semangatnya, tenaganya, cerianya, dan semuanya tentang yang dulu. Semoga saja cepat kembali lagi karena saya yakin 100% bahwa keadaan yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman. Kemudian doakan saya juga agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Saya akhiri videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.